Halo semua, gue ucapkan selamat datang di video terbaru gue. Dan ya setup terbaru gue ini yang nanti gue akan ngomong-ngomong sedikit tentang setup ini di akhir video. Dan juga gue ada pengumuman di akhir video, ya kan. Jadi ya tonton aja terus videonya sampai akhir. Dan ya di video kali ini gue pengen ngelanjutin kisah tentang seorang Salahuddin Alayubi. Dimana di video kemarin gue udah ngebahas tentang kondisi dunia sebelum Salahuddin Alayubi ini dilahirkan. Dan di video kali ini, mulai di video kali ini, gue akan ngebahas tentang cerita Salahuddin setelah dia dilahirkan ya. Mulai dari malam dia dilahirkan. Nah, tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue pengen disclaimer dulu bahwa setiap angka yang gue sebutkan di video ini, dan juga seterusnya ya, entah itu angka perkiraan jumlah korban dalam suatu perang, atau angka sebuah tahun peperangan dilaksanakan, ya kan? Atau mungkin jumlah pasukan ya, dan lain-lain ya. Itu gue pengen lu semua itu menyikapinya sebagai perkiraan. Oke, mantap. Nah, kita akan lanjut masuk ke ceritanya. Kalau kemarin di video sebelumnya gue ngebahas bahwa Salahuddin ini menghabiskan masa kecilnya di kota bernama Balbik. Tapi sebenarnya beliau ini bukanlah orang Balbik, melainkan beliau ini adalah seorang keturunan Kurdi ya. Jadi ayahnya ini adalah seorang Kurdi, yang mana Salahuddin sendiri itu lahir di kota bernama Tikrit. Nah, kenapa dia bisa lahir di Tikrit padahal dia adalah seorang Kurdi? Jawabannya adalah karena kakeknya Salahuddin ini merupakan gubernur Tikrit pada saat tersebut. Yang mana jabatan gubernur ini akan diturunkan langsung ke ayahnya Salahuddin bernama Ayub. Singkat cerita, pada masa-masa mendekati kelahiran seorang Salahuddin Alayubi, Tikrit ini terlibat dalam sebuah perang saudara yang mana pada saat itu Ayub ya sebagai gubernur sudah menjabat kan. Nah, perang saudara ini salah satu dalangnya adalah seorang pemimpin bernama Imaduddin Zangi. Jadi Imaduddin Zangi ini digambarkan sebagai pemimpin yang berwatak keras ya, kasar, tapi beliau ini merupakan orang yang sederhana. Imaduddin ini digambarkan sebagai orang yang gak pernah takut akan sesuatu, Cuk. Nah, suatu ketika dia itu sampai pada suatu kota dan melihat bahwa ada istana di kota tersebut dan dia akan menganggap remeh istana tersebutnya. Ini benar-benar orang yang takutnya cuma sama Allah doang, cuy. Nah, singkat cerita, pada suatu event peperangan saudara ini, Imaduddin ini akhirnya terlibat peperangan dengan ayahnya Salahuddin, Ayub ya. Yang mana pada saat itu ayahnya Salahuddin ini disokong oleh bantuan dari Khalifah Baghdad, membuat ayahnya Salahuddin ini bisa memenangkan pertempuran atas Imaduddin Zangi. Nah, yang menarik adalah ayahnya Salahuddin, si Ayub ini sebenarnya bisa aja membawa Imaduddin Zangi yang terluka akibat peperangan tersebut diserahkan kepada Khalifah di Baghdad. Tapi sebaliknya, karena kemurahan hatinya, Ayub ini malah merawat seorang Imaduddin Zangi beserta pasukannya, sehingga Imaduddin Zangi ini bisa memulihkan kekuatannya di Aleppo. Nah, di sini pasti kalian masih bertanya, gimana caranya seorang Salahuddin bisa end up ya di Balbik ya. Jadi, si Ayub ini mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Syirkuh. Nah, Syirkuh ini digambarkan berbeda dengan si Ayub ya, dimana si Ayub ini merupakan sosok yang welas asih ya, penuh dengan kasih sayang segala macam ya. Syirkuh ini digambarkan sebagai orang yang punya watak keras, men. Beliau ini keras, menyeramkan. Beliau ini punya sifat yang benar-benar totally different dengan Ayub. Nah, pada suatu ketika dalam sebuah percekcokan ya dengan seorang pria, Syirkuh ini end up akhirnya membunuh pria ini dengan khilaf ya. Beliau ini udah naik pitam segala macam dan akhirnya beliau ini memutuskan untuk membunuh seorang pria tersebut. Yang mana hal ini diketahui oleh Ayub yang pada saat itu membuat Ayub berpikir, kalau saya diam di Tikrit, kemungkinan besar saya akan diamuk massa ya. Dan pada akhirnya Ayub beserta Syirkuh, saudara laki-lakinya, memutuskan untuk melahirkan diri dan juga meminta bantuan kepada Imaduddin Zangi. Dan Imaduddin Zangi ini kan merupakan orang yang tahu betul lah kualitas dari kakak beradik ini, mulai dari kualitas militer, kualitas keagamaan ya, spiritualnya ya. Dia ini tahu betul bahwa dua kakak beradik ini merupakan orang yang memiliki kualitas di atas rata-rata pada zamannya. Mengetahui hal tersebut, Zangi ini akhirnya membuka
tangan untuk menolong Ayub dan juga Syirko. Akhirnya pada suatu malam di mana tepatnya adalah malam kelahiran seorang Salahuddin Ayyubi, Ayub ini kabur dari Tikrit beserta keluarganya dan juga Syirko, dibantu oleh Imaduddin Zanggi. Nah, bertahun-tahun berikutnya dengan dua kakak beradik ini di sisinya, Imaduddin Zanggi ini memperluas daerah kekuasaannya. Sampailah dia akhirnya menyerang kota Baalbek, yang mana pada akhirnya berbuah jatuhnya kota Baalbek ke tangan seorang Imaduddin Zanggi. Nah, karena Imaduddin Zanggi ini merasa punya utang budi ya dengan ayahnya Salahuddin, ya si Ayub ini, akhirnya dia mengangkat Ayub ini menjadi seorang gubernur dari kota Baalbek dan juga saudara laki-lakinya Syirko diangkat sebagai perwira militernya si Imaduddin di Aleppo, yang mana Syirko ini dengan cepat ya dia itu naik pangkat dan akhirnya dia menjadi jenderal tertinggi dari seorang Imaduddin. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu dan Imaduddin ini makin geragas. Dia itu makin bisa memenangkan pertempuran demi pertempuran, ya mulai dari yang kecil dan sampai yang besar, yaitu perebutan kota Edessa. Yang mana kota Edessa pada saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Joselin. Nah, Joselin ini terkenal sebagai pemimpin yang buruk ya. Mulai dari pengetahuan dia soal militer, keimanan dia terhadap Tuhan ya kan, dan juga perawakan dia sebagai manusia ya, fisiknya itu bad looking. Singkat cerita, Joselin ini melakukan sebuah penyergapan ya, di daerah Sungai Euphrates ya, yang mana hal ini diketahui oleh Imaduddin. Nah, Imaduddin yang pada saat itu emang lagi nafsu-nafsunya memperluas kekuasaannya dia, itu mengambil kesempatan ini dan akhirnya pergi menyerbu kota Edessa bersama Syirko di sisinya. Yang keren ini adalah, gue nggak tahu apakah ini terjadi hanya di orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu pada zaman itu, atau memang ini merupakan tradisi yang terjadi merata pada zaman itu. Intinya adalah ketika Imaduddin ini melakukan pengepungan terhadap kota Edessa, yang mana dia tahu bahwa Edessa itu ditinggal oleh pemimpinnya tanpa sebuah penjagaan, si Imaduddin ini mempertimbangkan untuk menyerang kota tersebut atau tidak. Langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin ya, itu mengirimkan surat permohonan penyerahan diri terhadap petinggi-petinggi kota yang tersisa pada saat itu, yang mana petinggi kota tersebut terdiri dari 3 orang, yaitu imam, uskup, dan juga satu imam lagi, gue lupa ya jabatannya apa gitu. Dia ini mengirimkan surat permohonan penyerahan diri terhadap 3 orang tersebut. Nah, yang mana surat permohonan tersebut ditolak mentah-mentah oleh petinggi kota tersebut ya. Yang mana Imaduddin pada saat itu menindaklanjuti penolakan tersebut dengan penyerangan terhadap kota. Nah, langkah penyerangan pertama yang dilakukan ya, setelah dia mengirimkan surat permohonan penyerahan diri ya, adalah dia mengumpulkan lemak-lemak hewan dan juga bahan-bahan yang mudah dibakar untuk membakar tembok-tembok kota tersebut, yang mana membuat kaum muslimin di bawah komando Imaduddin ini berhasil meringsek masuk ke dalam kota. Total korban jiwa yang berjatuhan pada serangan ini itu berkisar sekitar 5.000 jiwa. Yang menarik adalah mayoritas korban yang berjatuhan ini bukan disebabkan karena prajurit dari Imaduddin itu melakukan pembunuhan, bukan. Jadi ketika pasukan muslim ini berhasil merangsek masuk ke dalam kota, ini menimbulkan sebuah keributan ya, kepanikan luar biasa di antara masyarakat Edessa pada zaman tersebut, yang mana membuat ya, anak-anak dan juga wanita di kota tersebut itu mencoba mencari perlindungan ke benteng yang lebih tinggi ya. Nah, sialnya adalah mereka ini ketika sampai di gerbang benteng itu menemui bahwa gerbang benteng tersebut udah di-lock, Pak, atas perintah 3 petinggi kota Edessa tersebut. Yang mana 3 petinggi ini gue tekankan adalah seorang uskup, imam, dan juga satu ini gue lupa nih, Pak. Ya, jabatannya apa gue lupa. Nah, menyaksikan bahwa gerbang benteng yang udah dikunci membuat suasana itu makin kisruh, Pak. Yang mana kepanikan yang gak ketolong ini membuat warga itu kocar-kacir sana sini. Ada yang keinjak-injak, akhirnya meninggal. Ada juga yang kehabisan napas, akhirnya meninggal juga ya. Bahkan Imaduddin sendiri sebagai pemimpin pasukan yang pada saat itu di atas daun, itu dia harus turun tangan sendiri untuk menghentikan ributan tersebut ya.
Nah, singkat cerita, Edessa ini jatuh ke tangan Imaduddin dan akhirnya masyarakat Edessa sendiri itu diperbolehkan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Sedangkan tiga petinggi kota tersebut ya, yang gue bilang itu para uskup dan juga imam, ini akhirnya ditangkap sebagai tawanan perang. Dan 100 orang lain dari penjaga kota tersebut akhirnya dieksekusi. Nah, Jocelyn sebagai pemimpin kota Edessa yang pada saat itu mengetahui bahwa kotanya itu diserang oleh seorang Imaduddin. Ya. Dia ini nggak punya nggak punya keinginan untuk melawan Imaduddin. Jadi ya dia ini sebelum dia kembali ke Edessa pada situ, sebelum dia sempat kembali ke Edessa, dia ini akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Dia ngungsi nggak tahu kemana tuh. Lalu perebutan kota ini berbuah manis bagi Imaduddin, yang mana kabar perebutan kota ini akhirnya menyebar ke seluruh antero negara Islam pada saat itu. Dan iya, akhirnya ini menghadirkan secerca harapan bagi umat Islam untuk merebut kembali kota Yerusalem. Menghadirkan kembali semangat juang orang-orang Islam pada saat itu untuk melawan orang-orang Frank, bangsa Frank. Yang mana gue kemarin udah ngebahas bahwa bangsa Frank ini merupakan tentara salib ya. Yang mana kabar gembira ini diperkuat juga dengan fakta bahwa Imaduddin lah satu-satunya orang yang berani melawan pasukan Frank pada saat itu. Jadi hal inilah yang membuat kaum muslimin pada saat itu ya, negara-negara muslim itu menaruh ekspektasi yang besar terhadap terhadap Imaduddin. Bahkan Imaduddin ini mendapatkan berbagai macam gelar kehormatan dari seorang khalifah Baghdad langsung. Dan ya pada saat itu pemimpin-pemimpin muslim ini berekspektasi bahwa Imaduddin lah yang akan membawa kejayaan Islam kembali ke tempatnya. Nah, apesnya adalah harapan dari dunia Islam pada saat itu ketinggian, Pak. Ekspektasi itu ketinggian. Karena 2 tahun setelah gembar-gembor perebutan kota Edessa, Imaduddin ini meninggal. Dan yang uniknya adalah beliau ini meninggal bukan karena terbunuh di dalam peperangan, bukan karena terbunuh oleh kaum Hasasin, bukan karena juga dibunuh oleh tentara salib. Beliau ini meninggal karena seorang budaknya yang diam-diam pada suatu malam itu mencuri minuman dari tendanya dia. Nah, jadi pada suatu malam ketika Imaduddin yang merupakan seorang peminum berat ini tertidur karena habis minum ya, dia ini terbangun dan mendapati bahwa salah seorang budaknya itu mencoba untuk mencuri minuman dari tendanya. Nah, Imaduddin pada saat itu setengah sadar, dia itu ngelindur. Dia ngomong ke budaknya itu bahwa besok saya akan hukum kamu. Ya, terus tidur lagi. Nah, ini kan ngelindur kan. Nah, cuman budaknya ini karena dia tahu bahwa Imaduddin ini adalah sesosok yang punya watak yang keras ya. Jadi dia ini mulai parno, Pak. Dia ini mulai jiper. Dan akhirnya dia memutuskan untuk oke lah saya bunuh aja lah Imaduddin ya. Dan akhirnya Imaduddin malam itu menerima beberapa tikaman dari budak ini dan akhirnya budak tersebut melarikan diri. Nah, kondisi Imaduddin yang pada saat itu sekarat ya, ditemukan oleh seorang pelayan ya, yang mana pelayannya ini langsung bertanya kepada tuannya, "Ya tuanku, siapakah yang berani melakukan hal ini kepada Anda?" Imaduddin yang pada saat itu udah sekarat ya, dia sadar ya, cuman dia nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena ya dia udah keburu meninggal duluan ya. Semoga Allah memberkatinya. Kabar kematian dari seorang Imaduddin ini menyebar cepat ke daerah kekuasaan Islam pada saat itu. Yang mana kabar ini dimanfaatkan oleh rivalnya seorang Imaduddin bernama Unar yang pada saat itu baru menjabat sebagai pemimpin dari kota Damaskus untuk menyerang daerah kekuasaannya Imaduddin yaitu Balbik yang pada saat itu dipercayakan kepada ayahnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Aib yang pada saat itu mendapati bahwa kondisi bosnya ini baru meninggal, akhirnya bala bantuan nggak ada yang datang kan. Siapa juga yang mau mengirim bala bantuan kalau misalkan pada saat itu belum ada yang ngisi lagi tempatnya si Imaduddin ini gitu. Akhirnya dia menyerah tanpa perlawanan kepada Unar yang menyebabkan kota Balbik ini jatuh ke tangan kekuasaan Unar. Sama kayak Imaduddin, Unar ini juga menyadari betapa bagusnya kualitas dari seorang Ayub. Nah, akhirnya si Ayub ini diangkatlah sebagai administrator di kota Damaskus. Dia jabatannya turun sih kalau misalkan dibandingkan dengan gubernur di Baalbek ya. Cuman ya udah ini masih jadi orang kepercayaannya dari si Unar ini. Nah, karena inilah Ayub dan keluarganya beserta anaknya ini Salahuddin
itu mereka hijrahlah, pindahlah ke Damaskus. Nah, di Damaskus inilah Salahuddin akhirnya menghabiskan masa remajanya.